Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kami sampaikan sepak terjang riwayat hidup mafia tanah yang selama 40 tahun ini. Pada mulanya dia datang tahun 1960-an. Ayahnya bernama Ahya bersama adiknya yaitu Ada diberi naungan oleh pribumi keluarga besar Nawisan Tomi Rokayah binti Tama bin Eneoko bin Nawisan. Mafia tanah yang bernama Asep Makmun ini mulai berkenalan dengan mafia tahun 1984. Kemudian tahun 90-an Asep Makmun dan Didi Koswara memecah tanah Kampung Cirapuhan pada tahun 2016 menjadi sorotan karena kasus saling gugat antar mafia tanah. Tokoh RW Sol 2 Dago Elos, Pak Abdidin sebelumnya telah diingatkan mengenai pajak bumi dan bangunan PBB tahun 2002 seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara yang harusnya di Kampung Cirapuhan bukan Dago Elos. Ini melanggar kesepakatan tahun 1999 luas garapan Didi Koswara pun sudah habis, juga Aput Sukendar dan Alosana. Lalu menurut petugas kantor pajak, tanah tersebut dipegang oleh Dedi Mocamat Saad dengan alamat di Jalan Roket 1, Komplek Armet, Cipageran, Cimahi Utara. Catatan luas tanah tersebut sekitar 11.000 hingga 15.000 meter. Sekalipun PBB bukan bukti tanah, ini merupakan bukti adanya kolusi sebagai jaminan. Bila tergugat menang, maka penggugat juga dapat bagian. Saksi dalam kasus ini adalah Bani Rahman. Tarka Dago Elos juga telah diingatkan bahwa ini hanya modus mafia tanah yang saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Artinya, pihak tergugat pun merupakan mafia tanah. Mereka saling gugat, bukan hanya menggugat. Bahkan, Puraminten juga menggunakan hak Eigendom Verponding dan telah siap lebih dulu serta sepakat dengan Asep Makmun. Semua pihak disepakati sebagai penggarap Raminten. Kasus ini menunjukkan betapa rumitnya masalah pertanahan di Kampung Cirapuhan, dengan banyak pihak yang terlibat dalam saling gugat. Yusrat Kesepakatan tahun 1997 sampai 1999 di Kampung Cirapuhan Dago sangat penting. Pada tahun 1997, luas Dago Elos di Eigendom 3740 dan 3741 adalah 5/940 meter persegi. Lokasinya di belakang Terminal Dago dan sebelah timur kantor RW 02 serta kantor pos. Surat ini ditandatangani oleh Asep Makmun, Zainal Abidin, dan Chalimi sebagai Ketua RT RW. Namun, pada tahun 1999, Asep Makmun secara sepihak mengubah luas garapannya menjadi 100 meter persegi, dengan menyerobot garapan warga pribumi dan fasilitas umum. Perubahan ini ditandatangani oleh ketiga orang tersebut, ditambah Dedi, Alosana, dan Usutrisno sebagai Ketua RT RW 01 Kampung Cirapuhan. Setelahnya garapan Didi Koswara sekitar 1.000 hingga 2.000 meter persegi juga dioper dan diwariskan. Eigendome 3742 dan Eigendome 64487 ada di Kampung Cirapuhan RW 101, bukan Dago Elos RW 02. Dan PBB sebesar 1.000 atas nama Didi Koswara bermasalah baik luas dan wilayah diganti oleh jaringan mafia. Muhammad B. Yaman menyebut situasi ini sebagai krisis kepemimpinan. Simongan mendaftarkan surat tanah. Pada tahun 1918 dan tahun 1923,
Kampung Cirapuhan masih berupa hutan. Jangan bayangkan Dago sekarang. Banyak binatang buas. Eigendom Verponding 3740 terletak di Terminal Dago Elos Airway Soccer 2. Letaknya paling selatan dan luasnya sekitar 5.000 meter persegi. Kontur tanah agak menghadap selatan, hadap kota. Eigendom Verponding 3741 berada di kantor pos Dago Elos Airway 02. Letaknya agak ke utara dari 3740 dan luasnya sekitar 13.000 meter persegi. Lebih tinggi dari Eigendom Verponding 3740, agak menghadap selatan. Eigendom Verponding 3742 terletak di Kampung Cirapuhan Airway Stru 1, bukan Dago Elos Airway Stru 2. Letaknya paling utara dan luasnya sekitar 44.000 meter persegi. Agak lebih tinggi dari Eigendom 3741. Kontur tanah agak menghadap utara. Eigendom Verponding 6747 juga berada di Kampung Cirapuhan RW 111. Letaknya di tengah dan luasnya sekitar 6.000 meter persegi. Dua Eigendom awal masih bisa ditoleransi karena ada pabrik tegel Simongan. Keabsahan Eigendom 3742 dan Eigendom 646 perlu dipertanyakan. Karena seperti sebelumnya pribumi lebih dulu, ada bukti bahwa tanah tersebut dikuasai pribumi sebelum Simongan datang dengan adanya makam tua leluhur pribumi Kampung Cirapuhan, dan anehnya Buraminten dan Muller menuntut lahan tersebut dengan berkolusi, oknum tergugat, oknum warga, dan oknum aparatur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita di makam pribumi. Ini makamnya Nawisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini makam pribumi Nawisan. Ini membuktikan bahwa seharusnya Muller atau Simongan nggak punya hak untuk mendapatkan Eigendom karena pribumi lebih dulu. Ini makam pribumi. Ini kami mohon kepada Bapak Presiden, Menteri Luar Negeri untuk menegaskan kepada pemerintah Belanda bahwa Eigendom itu salah. Jadi pemerintah Belanda salah menerbitkan Eigendom karena pribumi lebih dulu. Oke, katakanlah benar. Jadi misalkan benar pun itu batasnya nggak sampai di utara. Jadi sebelah utara atau tanah-tanah yang menghadap ke utara itu pribumi lebih punya hak. Nah, ini kepada BPN juga mohon perhatiannya bahwa adanya sengketa Muller FS Dago Elos yang diwakili oleh Asep Makmun itu nggak bener. Nah, ini makam Nawisan. Nawisan punya 4 orang putri, Nek Okoh, Nek Emeh, Nek Yong, dan Nek Ebung. Nah, ini jadi kalau Muller menuntut harusnya 6467 dulu yang dituntut. Di situ membuktikan siapa yang punya hak terhadap lahan tersebut. Nah, ini kalau 6467 diambil semuanya jatuh. Sebaliknya kalau diambil nggak sah, itu nggak bisa. Karena 6467 itu membuktikan siapa yang punya hak. Oke lah, kita ambil logika. Ada dompet hilang, ya KTP-nya dulu yang harus diambil. Di situ membuktikan siapa yang punya hak gitu. Jadi KTP-nya sesuai enggak? Ada handphone, ada jam tangan. Udah secara otomatis jatuh itu handphone sama jam tangan. Tapi kalau ini sama, jadi 6467 dulu. Jadi
Argumen polisi nggak bisa kami terima. Kalau cuma ngambil 3740, 3741, 3742 nggak bisa. Jadi harus yang ini dulu, harus 6467 dulu. Misalkan satu diambil, harus 6467 dulu diambil. Barulah dibawa ke pengadilan, barulah minta keadilan. Dan ini membuktikan nggak bisa. Ini pribumi lebih dulu. Ini buktinya, adanya makam ini merupakan suatu bukti bahwa pribumi lebih dulu. Insya Allah ntar kalau ada waktu kita jelaskan anak turunannya. Sampai saat ini jumlahnya sekitar 1000-an. Nah ini mafia tanah ini membuat jutaan orang dibodoh-bodohin, ditipu. Yang digugat 3740, 3742, 3741. Sementara yang ada makamnya nggak digugat. Nah itu salah. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sejarah dimulai sekitar tahun 1850. Kampung Cirapuhan asal kata Cipanyepuhan, yang berarti besi tempah, tempat tinggal para petani, atau pekerja pembangunan rel kereta di Bandung Purwakarta, atau Bandung ke Garut. Cipanyepuhan meliputi Dago Pakar, Dago Jati, Cigadung, Dago Biru, dan Curug Dago. Setelah membuat gua Belanda, pada tahun 1918 atau 1923, kolonial Belanda bernama Simongan menduduki Bukit Dago dan membangun pabrik di Terminal Dago, membuat surat Eigendom 3740 dan 3741. Keluarga besar Nawisan menduduki lahan Cirapuhan Timur, sekarang Cipaheut, Kabupaten Bandung, Cirapuhan Barat, sekarang Cirapuhan, Kota Bandung, dan Sawargi depan Terminal Dago. Nama anak putri Nawisan dan menantu Nawisan, Neh Okoh nikah dengan Hasim. Anak cucu dari keluarga inilah yang menaungi Ahya, tapi dibalas dengan penyerobotan lahan oleh anak Ahya. Ahya bapaknya Asep Makmun, Ahya mertua Didi Koswara. Ne Eyong nikah dengan Mardasih, Ne Ewung nikah Karmita alias Kartasasmita, Ne Emeh nikah dengan Adikarta. Simongan secara sepihak membuat Eigendom Verponding 37442 dan 644 di Kampung Cirapuhan, Kota Bandung. Ini tidak sah karena pribumi lebih dulu menduduki lahan tersebut, bukti dengan adanya makam Nawisan dan anak-anaknya. Silahkan pemerintah tinjau lokasi, informasi lebih lanjut bagian lanjutan. Anda dapat menjelajahi juga versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Penggunaan kawasan Kampung Cirapuhan. Setelah Indonesia Merdeka, kawasan Kampung Cirapuhan digunakan untuk perkebunan dan penggalian pasir. Beberapa bagian Kampung Cirapuhan sebelumnya sudah dibangun menjadi rumah, makam, dan fasilitas umum. Daftar penduduk pribumi diantaranya adalah keluarga Nawisan, Ewis Omah binti Tomi Rokayah, keluarga Nawisan, Pak Bagio, Slamet bin Karto, Icih Unus, Duhli, Johan Rohimat, Anda bin Isah Juha, amanah keluarga Nawisan, Dedi, Uki, Acih binti Juanta yang nikah dengan Misnan anak Eyong binti Juanta. Tahun 1969 tercatat ada pendatang bernama Ahya, dan adiknya bernama ada juga Didi Koswara, yang berasal dari kota Subang yang dipekerjakan jadi penggali pasir atau anemer. Masjid Al-Hikmah dibangun di lahan Pak Bagio pada tahun 1968. Namun, pada tahun 1974 hingga 1984 atau 1999, Kampung Cirapuhan dijadikan tempat sampah oleh pemerintah pada bekas galian pasir ditimbun dengan sampah dengan kedalaman 10 meter hingga 70 meter. Penyerobotan. Pada tahun 1980-an, terjadi penyerobotan lahan oleh jaringan mafia Tanah Dago, yaitu pelaku Asep Makmun dan Didi Koswara. Asep Makmun dan Didi Koswara mulai menyerobot lahan keluarga Nawisan, yaitu Ewis Omah binti Tomi Rokayah seluas 80 meter juga jalan warga. Selain itu, mereka juga menyerobot lahan Pak Bagio yang dipinjamkan ke warga Kampung Cirapuhan seluas 400 hingga 700 dan tanah di sekitarnya seluas 500 hingga 700 meter, hingga total yang diserobot adalah sekitar 100-300 meter. Lalu pada bagian lainnya lahan garapan warga atau lahan negara yang diserobot sekitar 1 hektar.
Sebelumnya lahan atas dikerjabaktikan oleh warga untuk lapangan bola dan untuk perkebunan, sementara itu bagian bawah untuk rumah, fasilitas umum dan kebun. Warga kampung Cirapuhan diintimidasi dan dihalangi hak pengajuan pertanahan, namun jaringan mafia tanah membuat PBB seluas 15.000 meter atas nama Didi Koswara, kemudian dialihkan ke Dedi M. Saad, beralamat JL Roket 1 Komplek Armet Cipageran Cimahi Utara, oleh jaringan mafia Tanah Dago dioperalihkan ke kaki tangannya, sehingga tahun 2008, 2009, hingga kini tahun 2024, kembali dijadikan tempat sampah dengan membuang galian pondasi pembangunan Hotel Wirton Dago, dan juga dijadikan hunian kaki tangan jaringan mafia Tanah Dago, Kampung Cirapuhan RT Kumen 7 RW 01 Dago. Bandung wilayahnya dirubah jadi Dago Elos olah jaringan mafia tanah untuk modus saling gugat. Pemerintah harus membuat tim independen untuk informasi lengkap. Untuk info lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Hari ini saya ingin membahas tentang surat terbuka yang ditujukan kepada Komnas HAM dan Ombudsman. Surat ini mengungkapkan dampak dari penggalian pasir secara masif di Kampung Cirapuhan yang merugikan pribumi lalu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh pemerintah. Amerta, sejak tahun 1974 TPA menyebabkan kerusakan ekologis dan kekurangan air bersih bagi lebih dari 100 kepala keluarga. Disponsori Ketua Komisi B, Endrizal Nazar Wakli DPRD HE Warso dan Sekda juga Wali Kota Bandung Dada Rosada. Ketua RT Sodociu, Muhammad B. Yaman, dan Ketua RW Syoro 1, Sisye Mulyana, untuk mengatasi masalah ini dengan berunding di Rut PDM Maman Budiman. Setelah 30 tahun, Alhamdulillah tahun 2005, warga Kampung Cirapuhan mendapatkan air bersih. Namun, upaya untuk memberantas jaringan mafia tanah yang ada sejak tahun 1980-an masih perlu dukungan. Kami memohon agar Komnas HAM dan Ombudsman dapat mendukung kami dalam memberantas jaringan mafia tanah yang merugikan masyarakat. Kami juga meminta agar lembaga lainnya merespons surat kami secara tertulis dan pemerintah membentuk tim independen. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk informasi lebih lanjut, cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Mari bersama-sama berjuang untuk keadilan. Terima kasih. Halo semuanya, kita akan membahas mengapa mafia tanah beraksi di Cirapuhan. Asep Makmun dan Didi Koswara coba konfirmasikan siapa bapak dan kakeknya, bagaimana riwayat datang ke Cirapuhan. Tucker, Asep Makmun anak dari Ahya yang juga mertua Didi Koswara, dinaungi oleh pribumi Tommy Rokaya dan diberi pekerjaan sebagai penggali pasir atau anemer. Kenapa mafia tanah berani beraksi? Karena kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan mayoritas anak turunan Nawisan adalah perempuan. Mafia tanah, oknum warga, oknum aparatur, dan oligarki menganggap mereka sasaran empuk. Alhamdulillah. Pada tahun 2007, Ketua DPR Kota Bandung, Husni Mutakin merekomendasikan warga RT 07 RW 01 Cirapuhan untuk mendapatkan pendidikan tinggi UPI Bandung. Namun, warga menolak bantuan uang 1,5 juta dari Sekda Wali Kota Bandung. Warga minta masuk sekolah tinggi bukan uang. Dan tahun 2009 Depsos membantu pembentukan kelompok usaha bersama atau KUBE, tapi gagal karena intervensi oknum. Dengan swadaya warga membentuk KUBE, Kelompok Usaha dan Sosial Rakyat Madani atau KURMA, Nawisan Kurma. Semoga Allah memberkahi tanah yang pernah diduduki Nawisan, amin. Untuk itu, mohon dukungan semua pihak untuk memberantas sandiwara mafia tanah ini. Pemerintah perlu membentuk tim independen. Untuk info lengkap blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau Nawisan Kurma. Konflik tanah di Dago Elos hanyalah kolusi saling gugat. Barang buktinya bahwa konflik Dago Elos adalah kolusi mafia. Tanah saling gugat adalah berkas putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 414 PDT G 2016 PN BDG. Ini membuktikan kolusi saling gugat bukan gugatan Mueller, tapi kolusi Mueller dengan pihak tergugat.
oleh Koordinator Pertanahan Berkas Kolusi Mafia Tanah Saling Gugat telah dikirim ke DPR dan Presiden juga lembaga lainnya. Ini juga slogan anti-hak berat Eigendome Verpanding oleh oknum tergugat tidak benar karena Bu Raminten juga pakai hak barat. Ikut. Bu Raminten memberi kuasa Hei Syamsul Maparepa tanggal 1 Juni 2016 sebelum adanya gugatan Muller bersaudara dan PT Dago Intigraha sampai ke tergugat. Adapun pihak ini masuk pengadilan agak telat hanya alibi. Yang jelas Raminten telah siap lebih dulu tanggal 1 Juni 2016. Muller menggugat 3 Eigendom Verpanding, lucunya hantu, dan makam di Serobot juga wilayahnya oleh Bu Raminten. Jadi Bu Raminten lebih parah mengklaim 4 Eigendome Verpanding. Disepakati oleh pihak tergugat Asep Makmun CS pihak Dago Elos. Semua tergugat dianggap penggarap Bu Raminten. Ada makam tua yang membuktikan Eigendom Verpanding 372 dan 6 tidak sah. Pribumi lebih dulu ada dibandingkan pabrik tegel Simongan, yaitu pihak yang diakui pemegang Eigendom Verpanding oleh pihak tergugat maupun tergugat. Konflik ini menunjukkan kompleksitas sengketa tanah. Penting untuk menyelesaikan dengan adil. Isi Kisah ini terjadi di Kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi. Bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi, AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat. Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Selamat dan pada kesempatan hari ini kita sampaikan ya bahwa kita dengan tegas menyatakan bahwa ini mafia tanah saling gugat, yang mana motifnya itu keserakahan ya, sebagaimana kami sampaikan pada awalnya. Asep Makmun CS dan pendatang atau agresor jaringan mafia tanah ini kan dikasih naungan di sini ya, di RT 07 tahun 60-an. Nah, selain itu memang keluarga Jana ini setelah Indonesia Merdeka itu di sini ya, ini RW 2 ini. Nah, adapun itu pun udah diberikan ini ya, sesuai dengan ini luasnya lebih kurang 5.940 ini ya.
warga RW 02. Nah, ini yang dijadikan peta ya. Nah, ini totalnya 5.900 ya. Nah, itu posisinya di sini ya. Jadi ini Pasar Impres. Nah, Pasar Impres, ini Terminal Dago. Jadi peta itu di sini. Adapun yang digambar itu, jadi di sini ini sertifikat. Nah, ini keluarga Jana itu di sini. Oke. Jadi ini para jaringan mafia tanah itu nggak puas mendapatkan lahan sekitar 6.000 meter di sini. Ini nggak puas jaringan ini. Jadi bersama-sama melakukan penyerobotan di sini. Nah, apakah cuma sampai di situ? Nah, ini mafia tanah saling gugat ini hendak menyerobot lagi di sini. Sehingga yang menyatakan doh kaki tangannya udah mulai ke sini. Kaki tangannya udah mulai di sini. Ini pun juga kita bantu, tapi mereka nggak mau. Masih tetap melakukan skenario pimpinan jaringan mafia tanah ini. Maunya gimana? Ini diserobot, ini diserobot. Jadi tanah warga kampung Cirapuan ini diserobot, ini diserobot. Ya. Jadi sekali lagi nggak puas di sini ya. Ini RW 2 di sini ya. Jadi di belakang kantor pos, bukan di samping tapi di belakangnya. Bukan di samping terminal tapi di belakangnya terminal. Nggak puas di situ, bikin bidak-bidak di sini. Ini tanah-tanah ini pada diambil. Nggak puas sampai di situ. Ini sampingnya ini dikuasai. Nggak puas sampai di situ, fasilitas umum lapangan bola ini dikuasai, dipatok-patok tahun 2001 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kami sampaikan sepak terjang riwayat hidup mafia tanah yang selama 40 tahun ini. Pada mulanya dia datang tahun 1960-an. Ayahnya bernama Ahya bersama adiknya yaitu Ada, diberi naungan oleh pribumi keluarga besar Nawisan, Tommy Rokayah binti Tama bin Eneoko bin Nawisan. Mafia tanah yang bernama Asep Makmun ini mulai berkenalan dengan mafia tahun 1984. Kemudian tahun 90-an Asep Makmun dan Didi Koswara memecah tanah. Kisah ini terjadi di Kampung Cirapuhan pada tahun 2008. Bob Nainggolan, seorang pengacara, mengirim surat panggilan atas nama Iwan Surjadi. Bos Batu Nunggal mengaku berhak tanah seluas sekitar 100 meter. Setahun sebelumnya, warga menanam pohon alpukat, nangka, dan lainnya sebagai tanda batas tanah Pak Bagio seluas sekitar 700 meter. Adapun barat dan timurnya adalah tanah warga. Notaris Meli Nathaniel membuat akta jual beli AJB dengan penjual Ismail Tanjung dan Didi Koswara. Asep Makmun menjadi penunjuk batas. Setelahnya sertifikat terbit atas nama penjual. Ini gratifikasi, AC. Kemudian hari, Iwan Surjadi ternyata hanya seorang mafia tanah saling gugat. Ia memberi hadiah untuk oknum aparatur, juga Didi Koswara, Ismail Tanjung, Asep Makmun dan rekan sebagai pendata calon tergugat dan tergugat. Sertifikat tanah atas nama penjual muncul setelah AJB dibuat.
Kesaksian dari Pak Ada, Paman Asep Makmun, Pak Unus, dan Pak Slamet juga mendukung hal ini. Menunjukkan Asep Makmun, Apud Sukendar, dan jaringan mafia telah berdusta. Lalu memberi peran Didi Koswara seolah tokoh tuan tanah pribumi sebagai tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini kami sampaikan sepak terjang riwayat hidup mafia tanah yang selama 40 tahun ini. Pada mulanya dia datang tahun 1960-an. Ayahnya bernama Ahya bersama adiknya yaitu Ada diberi naungan oleh pribumi keluarga besar Nawisan Tomi Rokayah binti Tama bin Eneoko bin Nawisan. Mafia tanah yang bernama Asep Makmun ini mulai berkenalan dengan mafia tahun 1984. Kemudian tahun 90-an Asep Makmun dan Didi Koswara memecah tanah Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana di nih Ramana Asep Makmun mohon terus lanceuk gitu di tadinya baheula terus di gitu diuwihkeun deui ka iya teu ke urang didi. we garapan mah didinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di kilas galian dititipkeun gitu nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu jeung mohon ke kemarin teh di dieu ku iya dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasusna oge luasna oge nyerobot nu sanesna deui jadi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari sinilah wilayah lokasi saudara dari Nawisan. Jadi seberangnya terminal kalau saat ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Buraminten. Bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Muller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding, yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih, yaitu Eigendom Verponding 374/2, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung,
bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 21. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1918. Untuk itu, pemerintah diharapkan membentuk tim independen, cek film keluarga Muller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, dan rekan-rekannya. Warga kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat.